Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara sekalian, alhamdulillah. Pada kesempatan siang ini mari kita kaji sistem antrian MMC GD tak hingga. Mari kita lihat file kita yang berasal dari file Medcat. Ini kita lihat. Kita insya Allah akan mengkaji sistem antrian MMC GD tak hingga. Apa artinya? Sistem antrian M yang pertama ini menunjukkan waktu antar datang dari pelanggan itu berdistribusi eksponensial. Ini yang M pertama. Yang M kedua ini menyatakan waktu layanya. Waktu melayani pelanggan itu, pelayannya berdistribusi eksponensial juga. C ini menyatakan jumlah pelayan paralelnya. Dibesar menunjukkan general disiplin. Disiplin pelayanannya umum. Tak hingga yang pertama ini menunjukkan jumlah maksimum pelanggan yang di dalam sistem itu tak hingga. Tak hingga yang kedua ini menunjukkan jumlah populasi pelanggan tak hingga. Inilah notasi singkat sistem antrian MMC GD tak hingga. Mari kita perhatikan kalau laju datang MMC GD tak hingga itu lambda N sama dengan lambda. Apa itu artinya lambda N? Lambda ini laju datang. Laju datang ada N pelanggan. Ini untuk semua N lebih besar atau sama dengan 0 konstan. Kemudian kaitan tadi berkaitan dengan distribusi waktu layanya, laju layanya dinotasikan dengan mu N. Laju layan jumlah pelanggannya sebanyak N. Ini bergantung dari N. If N-nya lebih kecil atau sama dengan C, N-mu itu wajar ya. Kalau jumlah pelanggannya lebih besar dengan C, itu nilai mu N-nya sama dengan C-mu itu juga wajar juga ya. Ini penting, sederhana tapi penting. Kita ingin tahu laju datang rata-rata efektif itu merupakan sigma dari lambda N kalikan Pn. Sigma untuk N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Tadi lambda N ini konstan sama dengan lambda. Maka kita bisa hitung nilainya. Ini itu sama dengan lambda kalikan sigma Pn. Sigma seluruh N-nya untuk Pn ini sama dengan 1. Jadi lambda efektifnya sama dengan lambda. Ini penting untuk dipakai nanti di dalam perhitungan-perhitungan berikutnya. Jika N lebih kecil itu sama dengan C, kita tahu bahwa Pn itu sama dengan ini. Lambda N kurang 1 dikalikan lambda N kurang 2 sampai dengan dikalikan lambda 0.
dibagi dengan mu n dikalikan mu n kurang 1 sampai dengan mu 1 dikalikan P0. Ini akhirnya kita dapatkan ini, Pn. Lambda berpangkat n dibagi n faktorial dikalikan mu berpangkat n kalikan P0. Kalau kita lihat tadi, gambaran Pn tadi, ini menyatakan prioritas ada n pelanggannya. Kalau kita lihat, n-nya kita tahu kalau untuk n tertentu, lambda per mu, kalau lambda tahu, mu-nya tahu, ini yang belum diketahui P0. Prioritas ada 0 pelanggan. Artinya prioritas bahwa pelayan itu menganggur. Nah, kita ingin mencari pertama P0 itu berapa. Sehingga kalau sudah tahu P0 maka Pn-nya akan ketahuan. Kita lihat untuk N lebih besar C. Lebih besar atau sama dengan C. Kalau N lebih besar sama dengan C, kita dapatkan. Nah, untuk penurunan rumusnya nanti Anda bisa lihat di filenya sendiri. Ada file PDF, ada file Matcat-nya. Ya. Anda bisa nanti insya Allah dapatkan. Kalau Anda mau. Kita dapatkan PN-nya ini. Seper C faktorial dikalikan C berpangkat N kurang C dikalikan lambda per mu dipangkatkan N dikalikan P0. Ya. Untuk mencari P0, ini penting sekali bahwa dalam pendekatan atau dalam perhitungan itu salah satu yang penting adalah prioritas ada N-nya. Ada N pelanggan itu berapa? Nah, seluruhnya sigma PN 0 dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga itu harus sama dengan 1, itu prinsip prioritas ya biasa. Nah, dari sini kita lihat penurunan rumusnya ya, dan Anda mestinya tidak terlalu sulit untuk mengikutinya nanti. Ini kita dapatkan prioritas ada 0 pelanggan itu ini rumusnya dari penurunan rumus tadi. Ini diturunkan untuk lambda per C-mu lebih kecil 1. Atau kalau kita ingin lihat tadi notasinya lambda per C-mu itu, ini ada C-mu, ya, ini ada C-mu, ada lambda per C-mu, ya. Itu ini yang dikenal dengan faktor utilisasi atau dengan rho atau intensitas lalu lintas. Kita tadi tahu PN-nya. Nah, kalau di dalam Matcat kita akan bisa lihat bagaimana menunjukkannya rumusnya itu seperti ini. If N lebih kecil sama C dan juga ini lambda per C-mu lebih besar 0. Lebih besar 1, P0-nya itu ini. Ya. P0-nya ini maka PN-nya itu ini. Ini jika kasusnya ini. Ini ya. Kalau kasusnya ini. Jika N lebih besar atau sama dengan C dan juga lambda per C-mu besar 0 lebih kecil dari 1, maka kita dapatkan juga untuk PN-nya ya. Untuk PN-nya kita tahu juga ya. Kita tahu. Jadi jika kasusnya seperti ini, maka PN-nya itu ini nilainya. Seper C faktorial, C per N kurang C, dikalikan lambda per mu pangkat N kalikan P0. Ya. P0-nya tahu ini, P0-nya. Untuk kasusnya ini. Nah, contohnya bagaimana ini kita lihat.
Nah, lihat contohnya ya, contoh perhitungannya. Kalau nanti Anda punya kasus dengan diketahui lambdanya, mu-nya, maka Anda bisa hitung PN-nya. Contoh satu ini, kalau lambda sama dengan 14 pelanggan per jam, laju datangnya pelanggan itu 4 pelanggan per jam. Laju datang rata F tadi ada sama dengan lambda ya. Mu-nya adalah 4 pelanggan per jam. Mu-nya adalah 4 pelanggan per jam. C-nya itu 5 pelayan. Ini sengaja dimunculkan dimensinya ya. Supaya Anda mengetahui satuannya seperti apa kalau pelayan. Tentu bisa kalau ini satuannya pelayan itu komputer ya komputer. Kalau misalnya teller ya teller ya. Ini dalam ini secara umum pelayan. Lambdanya 14 pelanggan per jam, mu-nya 4 pelanggan per jam. Ya. Maka kalau kita ingin mengetahui berapa berasnya ada N pelanggan, ya, itu bisa kita hitung dengan rumus yang tadi. Nah, ini tadi. Ada berapa yang penting? Ya, nanti kita lihat. Ya. Misalnya ini, untuk persentasenya ada 0 pelanggan, dengan kondisi yang tadi lambda dan mu-nya diketahui, C-nya diketahui itu 0,026. Kalau untuk persentas ada 1 pelanggan dalam sistemnya itu persentasenya 0,091. Misalnya untuk persentas ada 3 pelanggan itu persentasenya 0,185. Artinya apa? Dalam seluruh waktunya itu 18,5%. 18,5% itu waktunya ada 3 pelanggan. Jadi kalau Anda lihat nih, pelanggan yang besar, persentasenya ada 7 pelanggan, ada 8 pelanggan, makin lama makin mengecil, makin mengecil. Wajar ya, karena persentasenya ada ini makin mengecil. Tentu makin mengecilnya ada dari suatu kurva tertentu. Ini misalnya, ini dari sini itu dia naik, dia naik, dia naik. Di sini turun, ya. Di sini turun, di sini turun, ya. Di sini turun, makin turun. Tapi kurvanya tidak linear begitu, atau tapi ada ini dari sini lama-lama dia naik, ada persentasenya ada 2 pelanggan makin naik, ada 3 pelanggan makin naik. Kemudian ada, kalau kita ingin tahu misalnya C-nya, misalnya kalau dalam market itu C-nya misalnya berapa, tinggal Anda tekan aja C. Oh, ada C-nya yang diketahui itu ada 5 pelayan. Jadi kalau lebih dari 6 ya, misalnya ini itu makin mengecil gitu ya. Karena dia makin besar C-nya, pelanggannya itu di sini Anda lihat makin mengecil. Ini enaknya kalau Anda menggunakan MATCAD itu bisa dihapus ya, misalnya. Atau kalau Anda ingin tahu misalnya lambdanya berapa, misalnya lambdanya berapa sama dengan berapa, itu tinggal ini ya. Atau ini karena satuannya ini pelanggan per detik, kalau ini pelanggan per jamnya Anda tinggal pelanggan, Anda tuliskan pelanggan per jamnya, ya, pelanggan per jamnya. Oh, 14 pelanggan. Ini gambarannya. Jadi mudah kalau Anda menggunakan MATCAD itu mudah. Yang terbaru seperti MATCAD Prime yang 7.000 ya. Ini yang 15 ini. 15 dan 14 Anda pakai bisa yang lama.
Itu berkaitan prioritas ada N pelanggannya. Nah, kalau Anda lihat tadi berapa toh supaya lambda per C-mu lebih besar 0 dan lebih kecil 1, itu ada C minimumnya. C minimumnya itu ada 4 pelayan. Ada 4 pelayan. Ya. Ada 4 pelayan. Ini kalau dalam MATCAT itu disebutkan sini originnya itu C minimumnya berapa. Karena kalau nggak seperti itu nanti hitungan Anda keliru. Karena ada persyaratan dalam perhitungan kita. Nah, untuk C atas ini sebagai contohnya 3 kali C minimumnya. Jadi kalau C minimum 4, maka C atasnya kalau membuat kurva untuk contoh ini sampai 12 pelayan. Ya, sampai 9 pelayan seperti ini. C atasnya 12 pelayan. Minimumnya 4 pelayan. Kalau ingin buat kurvanya. Ya. Faktor utilisasinya itu kita lihat rho itu notasi dari faktor utilisasi lambda per C-mu itu untuk 4 pelayan 0,875 faktor per pelayan. Untuk 7 misalnya, untuk 7 ini 0,5 per pelayan. Ya. Itu kalau ada yang mau menghitung berkaitan dengan rho-nya. Ya. Kita teruskan. Kalau kita ingin mengetahui berkaitan dengan ekspektasi pelanggan dalam antrian, atau di sini ENQ notasinya jumlah pelanggan Q, jumlah pelanggan dalam antrian, jumlah pelanggan antrinya itu kita nota ENQ, ekspektasi jumlah pelanggan antri, jumlah pelanggan yang dalam queuing-nya itu ENQ itu ini rumusnya. Antri itu kalau N-nya itu jumlah pelanggannya sama dengan C atau lebih besar gitu ya. Ini saya enggak sama saya tak hingga. Jangan lupa nih, antri itu kalau misalnya N-nya masih kurang dari C enggak loh. Itu enggak antri. Tapi kalau sudah sama dengan C, N sama dengan C atau lebih maka itu antri. Dan itu bisa dihitung ENQ-nya itu ini rumusnya. Wajar itu ya. Saya rasa Anda tahu gitu. Nah, atau kalau kita teruskan karena tadi PN-nya tahu, ya, maka kita bisa teruskan ENQ itu berapa hasilnya. Itu perhitungannya nanti Anda bisa lihat kalau Anda mau lihat di penurunan rumusnya. Ya. Jadi ini bukan sekedar hitungan, tapi juga cara menurunkan rumusnya. Itu penting buat Anda. Ya. Kalau pakai software sih Anda bisa juga, tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana menurunkan rumusnya, bagaimana membuat rumus sendiri. Nah, kita dapatkan ENQ itu ini. Ya. Rumusnya nih. Ya, rumusnya ini saya rasa mudah buat Anda ya. Atau kalau di dalam MATCAT itu perumusannya seperti ini fungsinya. Nah, contoh 2, kalau lambda 14 pelanggan per jam seperti tadi, mu-nya adalah 4 pelanggan per jam. Kita lihat ENQ-nya, jumlah pelanggan antrinya itu ini. Kalau 4 pelayan, ENQ-nya jumlah pelanggan antrinya 5,165. Kalau 6, berapa jumlah pelanggan antrinya? Ekspektasinya jangan lupa deh, ekspektasinya. Nyatanya bisa lain-lain, tapi rata-ratanya ekspektasi jumlah pelanggan antrinya 0,248. Kalau tadi kita tahu ekspektasinya jumlah pelanggan antri, maka kita tahu ekspektasi waktu antrinya berapa, yaitu kita notanya ED. ED itu sama dengan ENQ-nya dibagi lambda efektifnya. Nah, itu kita bisa hitung ya dengan menggunakan Excel atau dengan menggunakan MATCAT bisa, atau dengan yang lain. Banyak itu software-software aplikasi yang lain. Contoh 3 ini tadi.
ED-nya atau ekspektasi waktu antrinya. Kalau 4 pelayan, maka waktu antrinya itu ekspektasinya 0,369. Kalau 4 pelayan, ekspektasi waktu antrinya untuk 4 pelayan itu pelanggan mengantrinya itu 0,369. Kalau untuk 8 misalnya ini, itu 1,66 dikalikan 10 berapa minus 3. Tampak bahwa jumlah pelayannya makin besar, maka waktu antrinya juga makin mengecil ya. Wajar itu ya. Kita ingin tahu ekspektasi waktu sistem. Apa itu waktu sistem? Waktu sistem ini waktu rata-rata pelanggan dalam sistem. Itu berasa EW, kalau singkatannya waktu sistemnya EW. Itu sama dengan ED-nya ditambah sepermunya. Sepermunya. Itu kita dapatkan karena ED sudah tahu, maka kita bisa menghitung EW-nya berapa. Contoh 4 ini ya. Kita dapatkan ya. EW-nya kalau 4 pelayan 0,619. Jangan lupa nih ya, satuannya dalam contoh ini jamnya. Maksud saya, dimensinya kalau Anda keluarkan akan mudah memahami sistem antrian. Kalau enggak, kadang-kadang sulit. Angka ini apa artinya? Ya. Tapi kalau jam lain ya, waktu sistem artinya waktu rata pelanggan dalam sistemnya itu, ya, dia mengantri ditambah dengan dia dilayani itu EW. Itu dalam contoh ini satuannya jam. Itu penting itu. Mengeluarkan dimensi ini penting ya. Nah, nanti Anda bisa lihat cara saya untuk menghitung dan mengeluarkan ini dimensinya. Ya. Untuk misalnya C, pelayannya itu ada 7, EW-nya waktu sistem pelanggan itu dia 0,255 jam. Satuannya jam, jangan lupa. Satuannya jam. Jadi kalau Anda lihat, memang penting untuk perhatikan berapa sebenarnya pelayan yang sebaiknya nanti itu dalam model keputusan antrian yang insya Allah juga bisa ditayangkan ya. Berapa sebetulnya C yang optimalnya? Ya, tentu ada kriteria optimalnya itu apa saja nanti ya, insya Allah. Kalau kita ingin mengetahui ekspektasi jumlah pelanggan sistem atau di sini singkatnya EN. EN itu lambda F dikalikan EW. Ekspektasi jumlah pelanggan sistem itu sama dengan lambda efektifnya dikalikan dengan ekspektasi waktu sistemnya ya. Dengan rumus ini kita bisa dapatkan ya. EN-nya itu berapa? Ya, karena kita tahu tadi P0 dan seterusnya, maka dalam contoh 5 nanti kita dapatkan hasil perhitungan seperti ini. Jumlah pelayan 4, ekspektasi pelanggan sistemnya ini ya. EN-nya sekian. Kalau 9, EN-nya jumlah pelanggan sistemnya rata-ratanya kalau 9 ini sekian. Inilah Anda bisa manfaatkan aplikasi MathCAD ya. Saya rasa untuk yang student atau yang untuk profesor saya rasa murah itu ya. Nanti Anda bisa beli atau Anda bisa manfaatkan itu untuk perhitungan karena kalau ini tadi kan misalnya ini lambda ya sama dengan berapa kan keluar ini masih pelanggannya per detik ya. Kita akan mengubah dia pelanggannya itu pelanggan per jam ya tinggal itu. Kalau Anda ingin mengubah lambdanya misalnya tidak 14 pelanggan ya, misalnya 17 atau 21, Anda tinggal mengubah aja, maka prosesnya akan menghitung sendiri. Inilah istimewanya
salah satu aplikasi Medcat ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Moga-moga tadi bermanfaat di hari Jumat ini. Insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat di hari Jumat ini. Alhamdulillah.